نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan saudari, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juni 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian rutin setiap Ahad malam dan Kamis malam, di mana insyaallah ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan kita, yaitu dari kitab Huquq Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarrarat Syariah, atau hak-hak sesuai fitrah dan syariat, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, sekaligus kita insyaallah akan membahas hak yang kedua. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas hak yang pertama, yaitu hakullah atau hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan hak yang paling agung, hak yang paling besar, hak yang paling mulia. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan hak makhluk yang paling besar, yang paling utama bagi kita semuanya. Baik, kita baca langsung penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-haqqu tsani, hak yang kedua, yaitu haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau hak Rasulullah. Hak Rasulullah, ya. Hak manusia yang paling agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wajib untuk kita ketahui. Wa hadzal haqqu huwa a'zamu huquqil makhluqin. Hak ini adalah hak makhluk yang paling agung. Fala haqqa li makhluqin a'zamu min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak makhluk yang paling agung melebihi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta makhluk tersebut adalah kedua orang tua kita, ya, hatta diri kita sendiri yang lebih untuk kita perhatikan, atau yang harus harus kita perhatikan adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah mengutusmu sebagai saksi, ya, sebagai saksi atas umat. Wa mubasysyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira. Ya, tentu saja ini bagi orang yang menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhira, dan pemberi peringatan bagi orang yang durhaka kepada beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kabar gembiranya dengan surga, adapun peringatannya adalah dari adab Allah Subhanahu wa taala. Litu'minu billahi wa rasulih, ya, agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Nah ini, ya, agar kalian beriman pada Allah, ya, beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sering menyebutkan setelah namanya
yang disandingkan adalah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan ini adalah manusia yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, yang memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan pada diri beliau, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, ya, dan agar kalian menguatkannya. Ya, di antara caranya adalah dengan menolong beliau, bersama beliau dalam perjuangan. Ya, wa tuwaqqiruhu, dan agar kalian menghormati beliau, memuliakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di antara ayat yang menunjukkan ya, akan hak beliau. Kemudian Syekh melanjutkan walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas hatta ala nafsi wal waladi wal walid. Maka itu ya wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kecintaan kepada seluruh manusia. Ya, sampai-sampai kecintaan akan diri kita terhadap diri kita sendiri, ya, terhadap anak dan terhadap orang tua, ya, semuanya itu harus dibawa kecintaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sesuatu yang penting untuk kita benar-benar perhatikan. Ya, bahwa kecintaan yang harus kita perhatikan ya adalah kecintaan kepada Rasul. Kecintaan yang harus kita utamakan ya adalah kecintaan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman ya, seorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna hingga aku, itu Rasulullah, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ya. Ini kita harus mengedepankan kecintaan pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding seluruh manusia. Ya, hatta terhadap diri kita sendiri sebagaimana yang sudah kita ya, atau saya sampaikan tadi. Makanya suatu ketika pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ini lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali ya, dari diriku sendiri. Ya, jadi Umar menjadikan kedudukan cinta pada Rasul itu di bawah kecintaan pada pertama pada diri beliau sendiri, baru kepada Rasul ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, tidak demikian. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, tidak demikian sampai aku lebih engkau cintai daripada kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Ya. Akhirnya Umar mendengar hal tersebut, ya, kemudian dia mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya, demi Allah sesungguhnya sekarang wahai Rasulullah engkau lebih aku cintai ya daripada kecintaanku terhadap diriku sendiri. Ya. Mendengar hal itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-an ya Umar, ya, sekaranglah ya, wahai Umar, ya, ini yang benar bahwa kecintaan kepada Rasul ini harus didahulukan dari kecintaan terhadap seluruh manusia, hatta ya terhadap diri kita sendiri. Ya. Karena ini penting. Ya, apabila ini benar-benar diperhatikan, maka seseorang dia akan mendapatkan banyak keutamaan yang menunjukkan kecintaannya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa menjadikan kesempurnaan pada cintanya, ya, pada keimanannya. Dia akan mendapatkan keimanan yang sempurna ya dengan melakukan hal tersebut. Dan kecintaan pada Rasul ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk sebab ya, seseorang mendapatkan halawatul iman ataupun kelezatan atau manisnya iman. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga perkara man kunna fihi ya, ketika apabila ketiganya ada pada diri seorang, wajada bihinna halawatul iman, dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan pada selain
keduanya ya. Makanya ini sangat penting ya, kita di antara hak penting kita ya terhadap Rasul adalah kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati, setulus hati ya, taat pada perintah beliau ya, benar-benar memperhatikan hak beliau ya, karena ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manisnya iman ya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan almar'u ma'a man ahab, bahwa seorang itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai ya. Makanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita pada beliau yang kita tunjukkan dengan perbuatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di surga firdausnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak Nabi adalah tauqiruhu wa ihtiramuhu, yaitu memuliakan dan menghormati beliau ya. Wa ta'zimuhu at'ziman la'iqa bihi min ghairi ghuluwin wala taqsir ya. Dan mengagungkan beliau dengan pengagungan yang sesuai dengan kedudukan beliau, tanpa berlebihan, tanpa ada ghulu ya, dan tanpa ada kekurangan ya. Jadi jangan sampai dalam memuliakan beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau kemudian ya sampai melakukan hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang ghulu ya. Seperti contohnya ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang ya, sampai mendudukan posisi beliau seakan-akan beliau ini sebagai Rabb, sebagai Tuhan ya. Seperti berdoa memohon pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyeru beliau, ya Rasulullah, ya Rasulullah ya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah ya, tolonglah saya contohnya ya. Ini tidak diperbolehkan. Atau sebagian orang yang melakukan sumpah dengan menyebut nama Rasulullah ya, seperti demi Allah, kemudian dia mengatakan demi Rasulullah ya. Ini tidak diperbolehkan, ini termasuk dari kesyirikan. Sebagaimana berdoa memohon ya, berseru pada beliau juga termasuk dari kesyirikan ya. Ini tidak diperkenankan. Kemudian demikian pula ya, intinya melakukan segala sesuatu dari ibadah yang semestinya ditujukan pada Allah tapi ditujukan pada beliau, maka ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk bentuk dari ghulu ya, berlebih-lebihan ya. Makanya beliau tidak ridha ketika disanjung berlebih-lebihan ya, la tutruni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara yang berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam ya. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini adalah hamba biasa, hamba Allah ya. Maka serulah ya, sebutlah aku dengan Abdullahi, hamba Allah dan Rasulnya. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita mengagungkan beliau, memuliakan beliau tidak boleh berlebihan. Ya, sebagaimana tidak boleh kurang juga kita ya, tidak menyepelekan hak beliau ya, tidak taat pada beliau ya, teledor terhadap contohnya bersolat pada beliau sallallahu alaihi wasallam ya, tidak meneladani perintah-perintah beliau ya, tidak memedulikannya, ini pun tidak diperkenankan juga ya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan tanpa ada ghulu dan tanpa ada kekurangan. Fatauqiruhu fi hayatihi tauqiru sunnatihi wa syakhsihil karim ya. Memuliakan beliau, menghormati beliau pada saat beliau hidup adalah dengan menghormati sunnah beliau dan pribadi beliau yang mulia ya. Jadi sunnah beliau diamalkan ya, kemudian beliau juga ditaati ya, ini yang diperhatikan, yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Mereka benar-benar memperhatikan hal ini ya. Mereka taat pada beliau ya sallallahu alaihi wasallam ya, mereka berhukum dengan keputusan beliau ya, karena beliau tidak berbicara dengan dasar hawa nafsu ya, tapi beliau berbicara menyampaikan ya sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ketika beliau masih hidup ya. Wa tauqiru ba'da mamatihi wa tauqiru sunnatihi wa syar'ihil qawim ya. Adapun memuliakan ya, mengagungkan beliau setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memuliakan sunnah beliau ya,
dan syariatnya yang lurus. Ya. Jadi dimuliakan, diamalkan, dijalankan. Ya, siapa yang ingin jaya, ya, siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin mendapatkan lezatnya iman, ya, siapa yang ingin mendapatkan berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat, ya hendaknya dia benar-benar memperhatikan ya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa man ra'a tawqira sahabati wa ta'zimahum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang melihat perbuatan atau perlakuan memuliakan ya, sahabat yang memuliakan Rasulullah, dan siapa yang melihat sahabat yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, arafa kaifa qama haula'il ajilla al-fudala bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengetahui bagaimana para sahabat yang mulia, ya, yang agung dahulu, ya, mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sahabat mereka dahulu benar-benar perhatian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana mereka memuliakannya, dan di antara contohnya ya banyak kalau kita perhatikan di sirah-sirah Nabawiyah, namun di antaranya adalah seperti yang akan kita baca sekarang ini. Apa itu? Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisy hina arsaluhu li yufawida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sulhi fi qissatil Hudaybiyah. Yaitu kisah Urwah bin Mas'ud, ya. Urwah bin Mas'ud ini sebelum masuk Islam pada saat itu, ya, ketika diutus oleh Quraisy untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian atau peristiwa Sulhul Hudaybiyah, ya. Ketika di tahun ke-6 Hijriah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dari 1.000 para sahabatnya ingin umrah, ya, namun kemudian akhirnya dicegah, tidak diperbolehkan, ya. Kemudian akhirnya di situ terjadi perjanjian, ya, di antaranya dari isi perjanjian tersebut adalah para sahabat atau Rasul SAW diperintahkan untuk kembali ke Madinah, yang kemudian tahun depan boleh mengerjakan umrah, ya. Nah, pada saat itu yang menjadi utusan orang Quraisy untuk berbicara pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihat keadaan Rasul adalah Urwah bin Mas'ud ini, ya. Nah, Urwah bin Mas'ud menemui, ya, melihat keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada beliau. Apa yang dilakukan oleh atau apa yang diucapkan oleh Urwah, ya. Urwah mengatakan, dakhaltu 'alal muluk, ya. Aku ini pernah menemui para raja, ya, raja-raja. Aku pernah menemuinya, pernah masuk bertemu dengan mereka. Kisra, ya, seperti raja Persia, ya, wa Kaisar dan Kaisar Romawi, wa Najasyi, demikian pula Najasyi di Ethiopia. Falam ara ahadan yu'azzimuhu ashabuhu mithla ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang, ya, dari orang-orang dekat atau sahabat pembesar-pembesar itu mengagungkan raja-raja itu sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Muhammad ini mengagungkan Muhammad, ya. Karena pada saat itu, ya, Urwah belum Islam, ya, mengucapkan belum mengimani Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak pernah melihat orang-orang dekat, ya, pembesar-pembesar itu diagungkan oleh sahabat-sahabatnya atau orang-orang dekatnya sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan makanya di antara kisahnya pada saat itu Urwah bin Mas'ud ini ingin memegang lihyah ataupun menyentuh janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berbicara dengan beliau. Ya, akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah memukul tangan dari Urwah ini dengan apa namanya, dengan anak panah atau tombak, ya, ya, dan mengatakan, jauhkan, ya, tanganmu dari janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak tanganmu akan kembali padamu lagi. Ya, ini bagaimana para sahabat dahulu benar-benar memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar dijaga beliau ini, ya. Nah, apa yang diucapkan oleh Urwah? Kana idza amarahum ibtadaru amrahum. Ya, bahwasanya dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan sesuatu, maka mereka langsung bersegera melakukannya. Ya, taat
taatnya, ya, samina wa ata'nanya itu langsung, ya. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, dan apabila Rasul ini wudu, ya, maka sampai-sampai para sahabat itu, ya, sahabat-sahabatnya itu hampir-hampir berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan air wudunya, ya. Jadi mereka para sahabat bersegera untuk mendapatkan air wudu, ya, karena di situ ada keberkahan, dan ngalap berkah, ya, dengan air wudu, dengan air liur, ya, demikian pula dengan keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang menempel pada beliau, ya, ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang memang Allah jadikan beliau adalah orang yang berkah, ya. Bekas air wudunya berkah, air liur beliau berkah, ya. Dan apa-apa yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam berkah. Nah, mereka para sahabat berusaha untuk mendapatkan bekas-bekas atau sisa dari air wudu itu, ya, ya, sampai-sampai mereka seakan-akan hampir berbunuh-bunuhan, ya, karena saling bersegera, ya, berlomba-lomba, ya. Nah, ini tidak pernah dilihat, ya, ada pada pembesar-pembesar orang-orang dahulu, ya. Dan satu catatan penting di sini, sekali lagi ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang yang penuh berkah, ya. Tidak berlaku kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya termasuk tidak diperkenankan seseorang mempraktekkan hal ini, ya, kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Minta bekas air minumnya atau bekas apanya diyakini itu adalah untuk sebagai ngalap berkah, ya. Itu ngalap berkah yang tidak syar'i, ya, tidak diperbolehkan. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu, dan apabila Nabi SAW ini berbicara, maka para sahabatnya itu merendahkan suaranya di sisi beliau, ya, tidak ada yang berani mengangkat suara, ya. Tidak ada berani mengangkat suara. Ini bagaimana hormatnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazar ta'ziman lahu, dan tidak ada seorang pun yang berani memandang beliau dengan pandangan tajam, ya. Jadi melototi atau memandang tajam beliau, ya, tidak ada, ya. Ya, jadi mereka merendahkan ataupun menundukkan pandangan sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini juga yang diucapkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan bahwasanya aku tidak bisa, seandainya aku diminta untuk mensifati wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa melakukannya sebab aku tidak berani melihat, ya, ke wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mengagungkan beliau, ya, karena berwibawanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini para sahabat mulia, ya, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakadza kanu yu'azzimunahu radhiyallahu anhu ma jabalahu Allah alaihi minal akhlaqil karimah. Ya, demikianlah para sahabat dahulu mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain tentu saja, ya, Nabi memiliki akhlak yang mulia, ya, walinil janib, ya, kemudian beliau adalah seorang yang kalem, ya, wasuhulatin nafas, ya, orang yang mudah, ya, bermudah-mudahan dalam orang yang memberikan kemudahan, mudah memberikan kemudahan pada orang lain, ya. Walau kana fadlan ghalidhan lan faddu min haulik, ya, seandainya beliau adalah kasar lagi keras, ya, niscaya orang-orang akan menjauh dari beliau, ya. Dan ini adalah kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu diantara hak beliau, ya, kita agungkan, ya, tanpa berlebihan, tanpa ada kurang. Kemudian wa min huquqin nabiy sallallahu alaihi wasallam, diantara hak Nabi adalah, ya, tasdiquhu fi ma akhbar bihi min al-umuril madiyati wal mustaqbalah, yaitu dengan membenarkan, ya, kabar yang beliau bawa baik dari perkara-perkara yang lalu ataupun yang akan datang, ya. Ini harus kita benarkan. Sekiranya datang dari Al-Qur'an Al-Karim, ya, maka itu adalah sesuatu kepastian, ya, harus kita benarkan. Atau demikian pula yang datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dari riwayat-riwayat yang sahih atau minimal hasan, maka kita benarkan, ya, dari perkara-perkara kisah-kisah yang lalu, ya, banyak di dalam Al-Qur'an ataupun di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang Bani Israel, contohnya kisah-kisah umat terdahulu, demikian pula kisah-kisah yang akan datang tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat dan lain sebagainya. Ya, maka ketika itu adalah sahih, ya, atau minimal hasan, maka kita wajib membenarkan
Dan perkara-perkara seperti ini ya tidak mungkin kita dapatkan kecuali ya dengan cara wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapatkan dengan cara yaitu mendapatkan dari kabar dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini kita wajib membenarkan kabar-kabar tersebut ya. Meskipun bisa jadi tidak masuk akal ya bagi kita. Ya, kita tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya ya. Tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya. Ya, ada perkara seperti Dajjal dalam riwayat yang sahih ya, tidak boleh kita mengingkarinya. Ya, demikian pula di akhirat nanti ada khamr, di surga ada khamr, ada sungai dari khamr, maka tidak boleh kita mengingkarinya. Ya, ayat Al-Qur'an jelas menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, meskipun seorang mungkin dia belum bisa memahami dengan benar. Ya, samina wa ata'na, tinggal dia imani, dia yakini ya. Karena mungkin seorang mengira bahwasanya kalau di dunia khamar ini buruk, khamar ini jelek, khamar ini haram ya. Kemudian di akhirat bagaimana di surga ada khamar ya. Tetap dia tidak boleh mengingkarinya. Samina wa ta'na, adapun perinciannya Allah yang Maha mengetahui ya. Kemudian wamtithalu ma amara, wamtithalu ma bihi amar ya. Dan di antara hak beliau adalah dengan mengamalkan apa yang beliau perintahkan ya. Apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau yaitu sampaikan pada kita dari perintah-perintah, ya, beliau menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kita laksanakan. Ya, kita laksanakan. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Dan apa yang beliau larang, ya, maka kita tinggalkan. Ya, ini diantara hak beliau juga. Ya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya itu niat ya untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Ketika meninggalkan larangan-larangan maka kita niatkan juga untuk kebaikan ya. Dengan demikian maka seorang akan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini harus kita benar-benar amalkan ya. Harus kita amalkan, kita membenarkan kabar beliau, kemudian kita laksanakan perintah beliau, kita jauhi apa saja yang beliau larang ya. Apa yang beliau perintahkan contohnya dari salat, puasa, ya, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita berusaha untuk mengamalkannya. Apa yang wajib kita amalkan, yang sunnah kita berusaha untuk mengamalkannya juga. Ya, apa-apa yang beliau larang ya, dari dosa-dosa besar, ya, yang terbesar adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau demikian pula syirik besar atau syirik kecil. Ya, kemudian contohnya mungkin perzinaan, mencuri, membunuh, ya, riba, ya, dan lain sebagainya dari hal yang diharamkan. Mari kita tinggalkan, kita jauhi. Ya, kita berusaha menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar, demikian pula dari dosa-dosa kecil ya. Kemudian wal iman bi anna hadiyahu akmalul hadyi ya, dan mengimani bahwasanya petunjuk beliau adalah sempurna petunjuk, petunjuk yang paling sempurna, petunjuk yang paling baik ya. Wa syari'atahu akmalu syara'i, dan mengimani bahwasanya syariat beliau adalah syariat yang paling sempurna ya. Jadi tidak ada aturan yang lebih sempurna, yang lebih baik ya daripada syariat yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam ya. Wa alla yuqaddama 'alaiha tasyri'un aw nidhamun mahma kana masdaruh ya. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengedepankan syariat atau aturan ya yang lain dibanding ya syariat dan aturan yang telah beliau bawa. Ini tidak diperbolehkan, ya haram. Ya, kita berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seandainya ada hukum-hukum yang lainnya yang menyelisihi, ya maka kita tidak diperbolehkan untuk menjadikan sebagai hukum. Ya, datang dari siapapun hal tersebut, tetap kewajiban kita adalah taat pada Allah, taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fala warabbika ya, dan demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu sebagai pemutus perkara ya di antara perkara yang mereka perselisihkan. Ya, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan dirimu sebagai pemutus ya, terhadap perkara yang sedang mereka perselisihkan ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan ya, dari keberatan di dalam diri mereka dari
keputusan yang kau berikan. Ya, jadi kalau apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita sami'na wa ata'na, ya, wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan lapang dada, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fala wa rabbika la yu'minun, ya, mereka tidak akan beriman, yang menunjukkan bahaya ketika seseorang ya tidak menaati perintah Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ada jadi syariat ini adalah datang dari Allah, ya, tugas Rasul menyampaikan, wajib bagi kita ya menerima dengan lapang dada, ya. Tidak boleh kita memprotes, ya, tidak boleh kita yaitu mengatakan bahwasanya syariat ini tidak sesuai, syariat ini adalah demikian, tidak diperbolehkan. Ya, yang ada adalah kekurangan yang adalah pada akal kita, bukan pada syariat, ya. Syariat Allah ini sempurna, ya, Islam ini telah sempurna, dan Islam itu cocok dan tepat untuk diamalkan kapan saja, datang dari Allah, ya, dan Allah yang mensyariatkan, yang menjelaskan pada kita. Tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, ya. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, apabila kalian cinta pada Allah maka ikutilah aku, ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni ya bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, ayat ini adalah sebagai imtihan, ikhtibar, ujian bagi siapa saja yang mengaku cinta pada Allah, ya. Kalau dia benar-benar cinta pada Allah, maka dia harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang mengaku cinta Allah, ya, dan mengaku itu mudah. Yang benar itu adalah, yang tidak mudah itu adalah bagaimana Allah benar-benar cinta pada kita, ya. Makanya kita terapkan, kalau kita mengaku cinta Allah, kita ikuti sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang dia benar-benar mengikuti petunjuk Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan di antara buahnya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, ya. Ya, Allah balas kecintaan mereka dengan kecintaan dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan ampunan pada kalian. Ya, ini buah dari meneladani, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, ini adalah kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah siapa yang akan kita ikuti? Kalau kita tidak mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka petunjuk siapa yang akan kita ikuti, ya? Orang yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak Nabi, ya. Jadi sudah kita sampaikan tadi, cinta pada kita harus cinta pada Rasul melebihi segalanya, ya. Kemudian juga kita harus memuliakan beliau, mengagungkan beliau, ya, tanpa berlebihan dan tanpa ada keteledoran, ya. Kemudian juga kita mengikuti petunjuk beliau, yang membenarkan kabar datang dari beliau, ya, melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangannya, ya, dan mengimani bahwasanya syariat beliau, ya, sunnah beliau adalah, atau petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan, sebaik-baik syariat, ya. Nah, di antara juga, di antara hak, ya, yang harus kita perhatikan adalah, ya, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-difa'u an syariatihi, yaitu membela syariat beliau, ya, uhadihi, dan petunjuk beliau, bima yastati'ul insanu min quwwatin bihasabi atau bihasbi ma tatatallabuhul halu minas silah. Ya, jadi membela syariat dan petunjuk beliau sesuai dengan kemampuan manusia, ya, sesuai dengan kekuatan yang ada, ya, yang dimilikinya, ya, sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan senjata yang dia miliki, ya. Apa senjata di sini, ya? Kemudian beliau jelaskan, fa idza kana al-adu yuhajimu bil hujaji wasyubah, seandainya musuh itu menyerang, ya, mereka dengan hujah-hujah, argumen, dengan dalih dan syubhat, ya, dengan kerancuan dalam pemikiran, ya, dengan propaganda-propaganda, dengan perang pemikiran.
famudafa'atuhu, ya, maka cara membela syariat, membela petunjuk Nabi adalah bil ilmi, dengan ilmu. Wadahdhi hujajihi, dan dengan dibatalkan ya argumen-argumen mereka, orang-orang yang berusaha untuk yaitu menyebarkan keburukan di tengah kaum muslimin. Wa syubahihi, demikian pula syubhat-syubhat mereka juga diluruskan. Wa bayani fasadiha, dan dijelaskan ya kerusakan dari syubhat tersebut, ya. Bahwasanya ini tidak benar, itu tidak benar, pendapat ini tidak benar, itu tidak benar, ya. Ya, Rasulullah SAW contohnya dijuluki dengan demikian, atau dituduh dengan demikian, atau Islam dituduh dengan demikian, dan seterusnya, ya, maka diluruskan, ya, diluruskan. Ya, ini ada orang-orang ulama-ulama atau ahlinya yang berusaha meluruskan, ya. Nah, ini apabila berkaitan dengan masalah hujah, argumen dibalas dengan argumen, ya. Ilmu syubhat dibalas dengan ilmu, ya. Syubhat dibalas dengan ilmu, ya. Wa idza kana yuhajimu bisilah wal madafi famudafa'atuhu bimithli dzalik, ya. Seandainya musuh menyerang dengan persenjataan, ya, benar-benar dengan senjata, ya, senjata nyata, ya, peralatan senjata, ya, maka cara membela beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan hal yang sama, ya. Ketika kaum muslimin diserang, ya, diserang oleh musuh, ya, ketika memang jihadnya adalah jihad yang fardu ain atau jihad yang wajib, ya, maka dibalasnya atau cara membelanya adalah dengan persenjataan, ya, dengan peperangan juga, ya. Makanya ini sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, dan tidak mudah-mudahan seorang kemudian memutuskan, ya, tapi dikembalikan urusannya pada orang-orang yang berilmu, ya, dikembalikan pada orang-orang yang berilmu. Wala yumkinu li ayyi mu'minin an yasma'a man yuhajimu syari'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam aw syakhsahul karim wa yaskut ala dzalika ma qudratihi ala difa'. Dan tidak mungkin, ya, tidak semestinya, ya, seorang muslim itu ketika dia mendengar ada orang yang menyerang syariat Nabi, ya, atau menyerang pribadi Nabi yang mulia, kemudian dia diam, ya, padahal dia mampu untuk membela. Nah, ini secara asal secara asal adalah tugas, ya, orang-orang yang berilmu, ya, tugas orang-orang yang berilmu. Nah, apabila terjadi hal tersebut, maka mereka tugasnya meluruskan, ya. Dan ikhwas sekalian, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, dalam masalah ini ketika seseorang membela, ya, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela syariat ini, maka harus didasari dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, ya. Apabila seseorang melakukannya dengan hawa nafsu, ya, maka tentu hal tersebut malah bisa banyak membuat kekeliruan daripada meluruskan, ya. Ya, dan hal ini adalah hal yang penting, ya. Sekali lagi, jangan sampai melakukan hal-hal yang malah berseberangan dengan tuntunan syariat, ya, dengan celaan, dengan kalimat-kalimat yang buruk, ya, kalimat-kalimat ejekan dan semacamnya, ya, tidak demikian, ya, tapi dengan cara-cara yang dikembalikan pada ahli ilmu, ya. Wallahu taala alam. Nah, ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, hak singkat yang kedua, ya, yaitu hak Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Syekh, ya, di dalam kitabnya Hukuk da'at ilaihal fitrah wa qarrat asy-syari'ah, atau hak-hak sesuai dengan fitrah dan syariat, ya. Semoga memberikan pencerahan pada kita, ya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya, ya, bahwa ada hak yang begitu besar yang harus kita tunaikan, ya, setelah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, ini yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Kalau ada pertanyaan silakan, ya, kalau tidak maka kita tutup, ya. Fadhal Bu Rumaisa kalau ada pertanyaan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Toib, langsung saja Ustaz, ini ada pertanyaan masuk Ustaz, tapi mungkin
sudah antum jelaskan. Tapi alangkah baiknya saya bacakan lagi, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, ketika kita melihat dan mendengar bahwa ada seseorang yang melecehkan Rasulullah, langkah apa yang harus kita lakukan seperti yang terjadi baru-baru ini di India, dan masih banyak lagi pelecehan yang ditujukan pada Rasulullah di negara lain. Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara umum sudah dijelaskan tadi caranya ya, dan hal semacam ini ya, wallahu alam, bisa jadi akan terus ada ya, akan terus ada ya. Banyak orang-orang yang menampakkan yang awalnya menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW, kemudian mulai berani untuk menampakkan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ya, inna kafainakal mustahzi'in, sungguhnya kami akan menolongmu ya, akan menjagamu dari orang-orang yang melecehkanmu, menghinamu. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pasti ya menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kalau kita lihat ya, banyak dari kisah-kisah sejak zaman dahulu ya sampai sekarang bahwa kesudahan orang-orang yang seperti itu adalah kesudahan yang sangat-sangat buruk ya, sangat-sangat jelek ya, kebinasaan yang buruk bagi mereka ya. Nah, dan berkaitan dengan masalah sikap, tentu kita tidak boleh ridha sama sekali dengan hal tersebut. Kita tidak suka ya dengan hal tersebut ya. Tentu kita membenci ya hal tersebut. Namun bukan berarti kita boleh mengungkapkan atau membalas dengan kalimat-kalimat yang jelek, yang celaan ya, kalimat-kalimat umpatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak demikian. Ya, maka tentu pertama sikap kita tidak menyukai ya, kita membencinya. Kemudian juga penting bagi kita ya bahwa di dalam Islam ya, termasuk akhlak mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah membalas keburukan dengan kebaikan ya. Makanya ini kesempatan bagi kita ya untuk kembali memperhatikan hak-hak Nabi SAW. Bisa jadi dan realitanya demikian ya, musuh itu berani kepada kita karena lemahnya kaum muslimin ya, karena kurangnya komitmen mereka dalam menjalankan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menjalankan Islam. Banyak dari kaum muslimin yang bermaksiat, banyak dari kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, banyak dari kaum muslimin yang pro orang-orang kufar ya. Banyak dari kaum muslimin yang menampakkan dirinya benci terhadap Islam dan lebih milih pro dengan liberal dan lain sebagainya ya, sehingga tersebut dimanfaatkan oleh mereka orang-orang kufar untuk menghinakan ya, kaum muslimin ya. Makanya hendaknya hal ini dijadikan kita sebagai sebab untuk semakin semangat belajar Islam ya. Ya, kemudian juga kita jadikan semangat untuk belajar tentang petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ya, ini hendaknya kita jadikan sebagai semangat ya untuk mempelajari tentang sirah nabawiyah ataupun biografi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Ya, kemudian juga kesempatan bagi kita untuk agar kita lebih semangat untuk menyebarkan siapa beliau SAW. Ya, bisa jadi banyak dari orang-orang kufar yang belum membaca tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dari yang datang dari sumber yang benar, yang lurus, ya, bukan sumber yang keliru. Nah, jadi ini kita jadikan kesempatan itu sebagai kesempatan kebaikan, dan yang paling penting adalah kita jadikan ini untuk diri kita ya sebagai penyemangat untuk belajar syariat, untuk kita jalankan syariat ya, supaya kita selamat, supaya kita benar-benar tahu hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu membela beliau dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang keliru ya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Apakah berdosa bagi seseorang yang ingin melakukan amal ibadah tapi terlintas dalam hatinya ini hanya amalan sunnah saja yang kalau tidak dikerjakan tidak masalah, tidak apa-apa? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa seorang ketika hendak mengerjakan ibadah ya terlintas dalam dirinya bahwasanya ini adalah amalan sunnah ya. Kalau realitanya seperti itu bahwasanya amalan yang akan dilakukan adalah amalan sunnah ya, tidak mengapa, bukan maksudnya untuk meremehkan ya. Kalau orang dahulu mereka itu mengamalkan sunnah karena itu adalah amalan sunnah ya. Kalau kita meninggalkan yang sunnah karena itu hukumnya sunnah ya. Ini masalahnya seperti ini ya. Jadi kalau bukan untuk meremehkan sekedar sunnah saja maka tidak mengapa ditinggalkan. Tadi ya, tidak mengapa ditinggalkan ya. Jadi kemudian dia meninggalkan atau dia mungkin amalkan tapi ada meremehkan, ini tentu tidak diperbolehkan ya. Adapun kalau dia tahu ya bahwasanya itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan boleh tidak, ya tidak mengapa. Memang secara asal bahwa sunnah itu adalah ya ibadah yang diminta ya dalam syariat tapi tanpa ada yaitu penguat untuk mewajibkan di situ ya. Jadi tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan sekali lagi adalah meremehkan ya. Kalau meremehkan tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam. Dan sebentar ya. Kalau di antara ulama ya, sebagian ulama dahulu ada yang menjelaskan bahwa seandainya seseorang dia mengamalkan suatu ibadah ya, dan kalau dia sampai derajat benar-benar dia perhatian ya, dia lakukan dengan niat bahwasanya itu adalah ibadah yang disyariatkan ya, ya bahwasanya dia meneladani petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, meskipun itu hukumnya sunnah ya, bahwasanya dia intinya dia memiliki niat-niat yang baik, maka ini bisa lebih meninggikan derajatnya ya, lebih menambah pahala dari amalan yang dia amalkan insyaallah ya. Namun kalau sekiranya dia ya tidak sampai derajat bisa banyak dalam niatnya ya, maka tidak mengapa selama dia tidak meremehkan amalan tersebut. Tidak boleh kita meremehkan amalan meskipun itu adalah amalan yang sunnah. Karena meskipun amalan itu hukumnya sunnah, secara asal boleh ditinggalkan ya, dan ketika diamalkan itu adalah kebaikan, tetap saja ya itu berat di timbangan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu mulia ya. Makanya banyak faedah dari mengamalkan amalan-amalan sunnah ya, dan di antara keutamaan dari amalan sunnah itu adalah bisa menjadi pelengkap atau penyempurna dari amalan-amalan yang wajib ya, dan banyak yang lainnya ya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. fadhal. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ada tata cara khusus dalam ziarah kubur di makam Rasulullah sebagai bentuk mengagungkan beliau? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana ziarah yang kita ketahui ya, kita mengucapkan salam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, assalamualaikum ya Rasulullah ya. Kemudian juga kepada dua sahabatnya ya, assalamualaikum ya Abu Bakar ya Umar ya radhiyallahu taala anhuma ya. Itu adalah ziarah ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita meniatkan ingat akhirat, ingat kematian ya, dan hal-hal yang semacamnya. Nah, ini ziarah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kurang lebih seperti itu ya, tidak ada hal-hal spesial ya selain itu ya. Namun ada satu hal yang penting untuk diingatkan di akhir-akhir ini berkaitan dengan masalah ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menjadikan hal tersebut untuk konten ya, semuanya untuk konten ini ya yang menjadi masalah ya. Jadi khidmahnya ya atau khusyuknya dalam ziarah kubur itu kurang ya, masing-masing pegang HP ya.
entah mengambil foto makam Rasulullah SAW atau dia mengambil foto dirinya sendiri selfie ya, maka ini mengurangi ya kekhusyuan dari rasa dari ziarah ke makam Rasulullah SAW ya. Padahal beliau ini adalah manusia yang paling utama yang semestinya kita benar-benar khusyuk ya dalam makam Sallallahu Alaihi Wasallam ya, benar-benar khidmah, tidak malah seperti itu ya. Dan di satu sisi juga ya bahwa di antara kekeliruan dalam ziarah ke makam Rasul ya, sebagian orang meyakini bahwa ketika umroh atau haji ya meyakini bahwa ziarah ke makam Rasul itu hukumnya wajib, harus ya. Ini tidak benar ya. Ada hadis-hadis ya yang riwayatnya itu tidak sahih sama sekali ya berkaitan dengan masalah kewajiban ziarah ke makam Rasulullah SAW yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Makanya ya itu bukanlah hal yang utama ya dari ibadah haji, contohnya bagi orang-orang yang jauh ya. Yang paling penting adalah ibadah hajinya. Seandainya seorang dia melakukan ziarah ke makam Rasul, maka itu adalah kebaikan, namun dengan tata cara yang disyariatkan ya, dan tidak dijadikan sebagai hal-hal yang bersifat keduniawian ya. Wallahu taala alam. Cukup ya. Ustaz, masih ada waktu, Ustaz? Cukup ya? Masih ada? Masih ada satu lagi, Ustaz, tapi panjang kayaknya, Ustaz. Khair, insya Allah, silakan. Tanggung, masih ada 3 menitan. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ketika terjadi perselisihan, perbedaan di antara kalian, maka ketika terjadi perselisihan, maka dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang jadi masalah perbedaan tersebut berkaitan dengan cara menafsirkan nas-nas tersebut sendiri, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Ini masalah panjang ya. Ketika ada perbedaan ya, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian ternyata di situ ada perbedaan dalam menafsirkan ya. Kalau memang masing-masing dengan ijtihad yang sesuai dengan instrumen untuk berijtihad atau ilmu alatnya hingga akhirnya buntu, yaitu maksudnya sama-sama memiliki pendapat yang berbeda ya, maka pada hakikatnya mereka menginginkan kebenaran ya. Dan orang yang berijtihad, kalau kita belajar fikih atau usul fikih nanti ya, orang yang berijtihad itu dia ya berpegang dengan sesuai dengan hasil ijtihadnya ya. Jadi dia tidak taklid kepada pendapat yang lainnya ya. Dan selama seseorang menginginkan kebenaran ya, kemudian dengan metode-metode yang ternyata berbeda yang kemudian bisa menghasilkan perbedaan juga dalam kesimpulannya, maka hakikatnya masing-masing sama-sama menginginkan kebenaran meskipun hasilnya berbeda. Dan realita kita dapatkan banyak di tengah para ulama ya berkaitan dengan masalah ini ya. Jadi potensi untuk berbeda itu sangat mungkin ya, dan ini dijelaskan di kitab-kitab para ulama ya berkaitan dengan masalah perbedaan di antara mereka ya. Makanya kalau imam yang 4 ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya rahimahumullah jami'an, mereka pun masing-masing memiliki standar dalam memahami dalil ya yang berbeda-beda, atau dalil mereka itu berbeda-beda antara satu sama yang lainnya. Ada dalil yang disepakati, ada dalil yang diperselisihkan ya. Nah, kalau tugas kita selanjutnya bisa memiliki ilmu untuk lebih mencari pendapat yang terbaik, kita lakukan ya. Atau mungkin kita taklid kepada ulama yang kita tahu, orang yang berilmu, yang mumpuni dalam ilmunya ya, silakan ya. Yang intinya ya bahwasanya ketika perbedaan tersebut adalah khilaf yang mu'tabar ya, maka tidak mengapa ya, dan masing-masing boleh berpegang dengan pendapatnya tanpa menyalahkan ya. Wallahu ta'ala alam.
Baiklah para jamaah sekalian, sudah adzan salat Isya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.